Pajang versus Jipang. Arwah Sultan Hadiwijaya telah dibawa Senopati Nglaga menuju Mataram untuk disemayamkan di samping makam pemanahan. Sepeninggal Sultan Pajang, Sunan Kudus mengambil kebijakan bahwa raja pengganti Sultan Pajang adalah Arya Pangiri. Putra Sunan Prawata atau menantu Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai adipati di Demak. Sementara Pangeran Benawa diangkat sebagai adipati di Jipang, suatu wilayah bekas kekuasaan Arya Penangsang. Akibat kebijakan Arya Pangiri yang mengutamakan orang-orang Demak sebagai punggawa Pajang, banyak punggawa semasa pemerintahan Sultan Hadiwijaya dilengsarkan dari jabatan mereka. Kebijakan Arya Pangiri pula menimbulkan banyak kekacauan yang mengancam keamanan Pajang. Di Pajang banyak kasus kejahatan, semisal pencurian, perampokan, dan pemerkosaan yang ditimbulkan oleh orang-orang Demak. Kekacauan di Pajang telah didengar oleh Adipati Benawa di Jipang. Karenanya, Benawa mengutus duta ke Mataram agar Panembahan Senopati bersedia menjadi sultan di Pajang untuk menggantikan kedudukan Arya Pangiri. Sesudah memohon pamit, duta itu berangkat ke Mataram. Di hadapan Panembahan Senopati, duta Jipang itu menyampaikan pesan dari Adipati Benawa. Namun, Senopati menolak untuk dijadikan sultan di Pajang. Sebaliknya, Senopati justru menyampaikan pesan kepada duta itu. Hendaklah Dimas Benawa bersedia menjadi sultan di Pajang. Aku berharap pula agar Dimas pergi ke Mataram bersama pasukan Jipang dengan melalui Gunung Kidul. Duta Jipang meninggalkan Mataram menghadap Adipati Benawa dan menyampaikan pesan dari Panembahan Senopati. Sesudah dapat menangkap maksud tersirat dari Panembahan Senopati, Adipati Benawa beserta pasukannya berangkat ke Mataram melalui Gunung Kidul. Setiba di Weru, Benawa disambut oleh Senopati, pasukan Mataram, pasukan Pati, dan orang-orang Pajang yang tidak sepakat atas pemerintahan Arya Pangiri di Pajang. Tidak ketinggalan pula beberapa saudara Senopati sampai Raden Tompe, Raden Santri, dan Raden Jambut turut menjemput Benawa beserta pasukannya di Jipang. Hasil dari perbincangan antara Panembahan Senopati dan Adipati Benawa tak lain adalah menyerbu Kesultanan Pajang untuk menurunkan Arya Pangiri dan tahta kekuasaannya. Dari Weru, berangkatlah pasukan gabungan Jipang, Mataram, Pati, dan orang-orang Pajang itu menuju kota Praja Pajang. Pertemuan pasukan Arya Pangiri yang terdiri dari orang-orang Demak dan Kudus dengan pasukan gabungan yang dipimpin Benawa dan Senopati tidak dapat dihindari lagi. Dengan kuda Kiai Baratayuda, Panembahan Senopati mengamuk hingga banyak prajurit Demak dan Kudus mundur dengan berlari tunggang langgang. Tidak lama sesudah Pajang dapat ditaklukkan, Arya Pangiri yang diturunkan dari tahta kekuasaannya itu dipulangkan oleh Panembahan Senopati ke negeri asalnya. Oleh Senopati, Adipati Benawa dinobatkan sebagai Raja Pajang. Dikisahkan bahwa sejak kemangkatan Sultan Hadiwijaya hingga Kesultanan Pajang dikuasai oleh Arya Pangiri, Panembahan Senopati yang mendapatkan restu dari Sunan Giri menobatkan diri sebagai raja di Mataram.
Sementara Ki Jurumrentani diangkat oleh Senopati sebagai Patih Mataram. Karena tinggal di Mandaraka, Jurumrentani dikenal dengan Patih Mandaraka. Dikisahkan pula bahwa Panembahan Senopati memiliki 4 putra dari ketiga istrinya. Dari Ratu Prawata, Senopati memiliki putra Pangeran Juminah dan Pangeran Rangga yang telah meninggal sewaktu pembangunan kota Mataram. Dari Retna Dumilah, putri Ki Ageng Pengging, Senopati memiliki putra bernama Pangeran Purbaya yang kelak menjadi adipati di Demak. Dari Ratu Pati, Senopati memiliki putra Pangeran Adipati Anom dan Raden Mas Jolang yang kelak menjadi Raja Mataram. Semasa mengenang ketiga istri dan anak-anaknya, Panembahan Senopati menerima duta dari Kesultanan Pajang yang menyatakan bahwa Sultan Benawa telah mangkat. Sepeninggal Raja Pajang itu, Senopati mengangkat adik kandungnya yang bernama Pangeran Tompe sebagai adipati di Pajang. Semasa menjabat sebagai adipati, Tompe menyematkan gelar Tumenggung Gagak Bani. Sementara Panembahan Senopati yang telah menjabat sebagai raja di Mataram berhasil menundukkan Kadipaten Madiun. Keberhasilan Senopati dalam menundukkan Madiun tidak bisa dilepaskan dengan dukungan Adipati Pragola dari Kadipaten Pati. Dengan bedahnya Kadipaten Madiun yang dikuasai oleh Adipati Rangga Jumena, putra Sunan Prawata, Senopati menyunting putri sang adipati. Perkawinannya dengan putri Madiun itu, Senopati memiliki seorang putra bernama Pangeran Pringgalaya. Telah menjadi takdir ilahi, Panembahan Senopati mangkat sesudah menundukkan Kadipaten Madiun dan beberapa wilayah di Bangwetan. Sebagai pengganti kedudukannya sebagai Raja Mataram adalah Pangeran Adipati Anom, putra Senopati yang lahir dari Ratu Pati, istri kedua yang merupakan putra Ki Ageng Penjawi dan bersaudara dengan Adipati Pragola. Pangeran Adipati Anom, Raden Mas Jolang, menjadi raja bergelar Susuhunan Adi Prabu Hanyakrawati, menggantikan kedudukan Panembahan Senopati sebagai Raja Mataram. Di awal pemerintahan Sunan Hanyakrawati, Istana Mataram kehilangan pusakanya, minyak Jayengkaton. Maka sang Raja Mataram memerintahkan Pangeran Purbaya untuk mencari pusaka itu. Sekian lama melakukan penyelidikan, Pangeran Purbaya mengetahui bahwa yang mencuri pusaka minyak Jayengkaton adalah Jurutaman. Dicarilah Jurutaman hingga berhasil ditemukannya. Jurutaman, kembalikan minyak Jayengkaton. Itu pusaka Mataram yang tidak bisa musnah dari istana. Bila musnah, maka akan hancurlah Mataram. Mohon ampun, Kanjeng Pangeran. Hamba mohon, Kanjeng Pangeran jangan asal menuduh. Jurutaman mengelak. Hamba tak mencuri minyak Jayengkaton. Kalau tak percaya, silahkan periksa hamba. Pangeran Purbaya memeriksa Jurutaman, mencari minyak Jayengkaton di balik udeng, suku celana dan kantong kain milik Jurutaman itu, tetapi nihil. Karena marah besar, Pangeran Purbaya mencekik Jurutaman itu hingga mulutnya terbuka. Saat itu Pangeran Purbaya melihat minyak Jayengkaton yang disembunyikan di taring Jurutaman. Sesudah mengambil paksa minyak Jayengkaton, Pangeran Purbaya menikamkan gunting ke ulu hati Jurutaman. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Jurutaman mengancam kepada Pangeran Purbaya, sebentar lagi
hamba akan mati. Kanjeng Pangeran, tapi harap Kanjeng Pangeran ingat, hamba akan menuntut balas bila tanah Jawa kedatangan orang-orang berkulit bule, bermata biru dan sipit. Aku tak akan gentar dengan ancamanmu, Juru Taman. Juru Taman menghembuskan nafas terakhir, tewas dengan tubuh mengucurkan darah dari ulu hatinya. Sesudah memerintahkan kepada Abdi Mataram untuk mengubur mayat Juru Taman, Pangeran Purbaya pulang ke istana, menyerahkan minyak Jayengkaton kepada Sunan Hanyakrawati. Sesudah kembali di istana Mataram, Raja Mataram itu sangat girang hatinya, bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa Mataram akan jauh dari mara bahaya. Konflik Jipang Pajang, perseteruan antara kubu pesisir melawan kubu pedalaman. Sepeninggal Sultan Trenggono, terjadilah perebutan tahta antara Pangeran Sekar Sedolepen yang merupakan putra tertua Sultan melawan adiknya yang bernama Sunan Prawoto demi mendapatkan tahta Demak. Sunan Prawoto tega menghabisi nyawa saudara tuanya. Kematian Pangeran Sekar Sedolepen membuat putranya yang bernama Aryo Penangsang melakukan pembalasan dengan melakukan pembunuhan dengan menyuruh orang bayaran terhadap Sunan Prawoto. Selain itu, demi memuluskan jalannya usaha memperoleh tahta Demak, Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat yang menjadi pengganti Sunan Prawoto, bertahta. Demak pun turut dilenyapkan. Tinggallah kemudian Penangsang berusaha melenyapkan Adipati Adiwijaya, Bupati Pajang, yang merupakan menantu Sultan Trenggono, yang dianggap sebagai penghalang yang paling akhir. Perseteruan dua orang pemimpin dengan masing-masing pendukung di belakangnya ini sangat menarik. Di atas kertas, pengaruh dan wibawa Sunan Kudus mampu membuat beberapa penguasa dan bupati yang berada di wilayah pesisir Pulau Jawa seperti Cirebon dan Banten untuk membantu Jipang melenyapkan Pajang. Namun jika hal itu terjadi, malah peperangan antara Jipang melawan Pajang akan menjadi perang yang mengorbankan banyak pihak. Demikian pula dengan Pajang yang bila diserang oleh pihak Jipang secara terbuka akan melawan dengan melibatkan orang-orang dan pihak yang mendukungnya, yang merupakan kekuatan dari pedalaman Jawa. Pendukung kubu Pajang juga tidak dapat dipandang ringan. Ada pendukung yang berasal dari para pengikut Ki Kebo Kenongo, Ki Ageng Pengging ayahnya sendiri, dan juga para murid Syekh Siti Jenar. Ada pendukung yang merindukan kembali kejayaan Majapahit, para keturunan pengikut Ki Ageng Pengging, sepuh atau kakeknya yang bernama asli Pangeran Andayaningrat. Ada pula dukungan dari Laskar Selo, di mana Adiwijaya dipersaudarakan dengan Ki Penjawi, Ki Pemanahan, dan Ki Jurmertani, atau bisa disebut Trio Selo. Yang paling kuat adalah dukungan moral dari Sunan Kalijogo, yang juga merupakan wali di tanah Jawa, sebagaimana Sunan Kudus. Dengan melihat peta kekuatan tersebut, dapat dimaklumi jika pihak Jipang enggan untuk melakukan konflik yang terbuka, sehingga yang dilakukan adalah dengan cara mengirim pembunuh bayaran, seperti yang dilakukan terhadap Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri, juga dengan cara memasang kursi bermantra untuk membuat lemah Adiwijoyo di tempat pertemuan antara Penangsang, Adiwijoyo, dan Sunan Kudus, dengan maksud agar mudah melenyapkan Adiwijoyo. Namun hal ini tidak berlaku pada kubu Pajang atas anjuran Trio Selo, terutama pemikiran dari Ki Jurmertani. Pajang kemudian menyerang Jipang, tetapi
dengan mengambil cara pinjam nama. Yang dimaksudkan di sini adalah secara tidak terang-terangan, karena yang dipakai sebagai bendera adalah bendera Laskar Selo, bukan Pajang. Tentu saja pihak Pajang Adiwijaya juga ikut berperan di belakangnya. Akhirnya, Pajang berhasil mengalahkan Jipang. Tahta Demak kemudian berpindah ke Pajang, dan Adiwijoyo kemudian naik tahta menjadi Sultan Adiwijoyo. Pajang menjadi kerajaan baru menggantikan Demak. Sejenak mengenal desa Jipang. Desa yang terletak di tepi Bengawan Solo ini juga mengandalkan ekonominya pada pertanian, beternak, dan pertambangan. Mayoritas atau 97% dari penduduk desa ini memeluk agama Islam, 3% lainnya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani, PNS, peternak, usahawan, dan perantau. Desa ini pernah menjadi pusat pemerintahan kota raja dari kerajaan Jipang pada pertengahan abad 14 sebagai bagian dari kerajaan Majapahit, lalu menjadi kerajaan Fazal atau bawahan dari kerajaan Demak atau lebih dikenal dengan sebutan Kadipaten Jipang. Kadipaten Jipang adalah kadipaten dengan hak otonom penuh, yaitu hak untuk mengurus pemerintahan sendiri tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pusat kerajaan Demak. Salah satu raja atau adipati yang terkenal adalah Arya Penangsang atau Arya Jipang. Desa Jipang pun pernah pula menjadi ibu kota Kesultanan Demak pada masa Raja Jipang. Arya Penangsang menjadi Sultan Demak kelima pada tahun 1547 sampai 1554, di mana ibu kota Kesultanan Demak yang sebelumnya berada di Prawoto atau Pati dipindahkan ke Jipang, sehingga pada era itu dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Di desa ini masih terdapat peninggalan sejarah dari kerajaan ini, antara lain seperti petilasan makam Gedung Ageng dan Santri 9 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai situs cagar budaya. Daerah kekuasaan Jipang pada masa itu meliputi Bojonegoro, Pati, Lasem, Rembang, dan Blora, sampai dengan pasukan utusan Joko Tingkir atau Hadiwijaya merebut tahta Kesultanan Demak dari Arya Penangsang. Sejak itu hilanglah kedaulatan Kesultanan Demak, lalu berdiri Kerajaan Pajang. Tempat-tempat ini ramai didatangi peziarah, khususnya pada hari Kamis. Bengawan Sore. Tempat ini sangat bersejarah, di mana dulu Raja Jipang, Arya Penangsang, yang saat itu sebagai penguasa terakhir Kesultanan Demak atau Sultan Demak V, bertempur melawan pasukan pemberontak utusan Adipati Pajang Hadiwijoyo. Saat ini, Bengawan Sore sudah dijadikan areal persawahan oleh penduduk sekitar. Masih banyak batu bata bekas reruntuhan bangunan masa lampau di daerah ini. Ada beberapa versi batu bata yang sudah diteliti oleh tim dari Universitas Indonesia ini adalah peninggalan dari kerajaan Wurawuri. Sikit adalah tanah lapang yang lumayan cukup luas di tengah-tengah persawahan desa Jipang. Konon, ceritanya dulu tempat ini adalah bekas bangunan Masjid Arya Penangsang pada masa kerajaan Jipang. Konon, banyak warga desa Jipang yang menganggap tempat ini sebagai tempat yang keramat. Gedung Ageng adalah sebuah komplek pemakaman di Jipang. Disinilah para petinggi kerajaan di Jipang dimakamkan. Di tempat ini terdapat petilasan Siti Hinggil, petilasan Semayam Keputren, dan makam kerabat kerajaan Jipang, antara lain makam R. Bagus Sumantri, lalu Raden Bagus Sosrokusumo, lalu Sekar Winangkrong, dan Tumenggung Ronggo Atmojo.
Makam santri Songo warga Jipang, biasa menyebutnya Keramat Songo. Disebut demikian karena di situ ada 9 makam santri dari Pajang yang dibunuh oleh prajurit Jepang karena dicurigai sebagai telik sandi atau mata-mata Adipati Pajang Hadiwijaya. Di tempat ini warga Jipang setiap tahun ada agenda sedekah bumi dengan mementaskan wayang kurcil, yaitu kesenian wayang khas kerajaan Jipang pada masa keemasannya. Kedung Drojo adalah pertemuan antara muara sungai Tinggang Desa Payaman dengan Bengawan Solo di Jipang. Karena arusnya cukup deras dan berputar membuat lingkaran sehingga menyebabkan dasar Kedung Drojo ini menjadi dalam, dan karena kondisi ini maka sebaiknya Anda harus didampingi warga Jipang yang mengenal daerah itu bila ingin jalan-jalan daerah aliran Bengawan Solo ini. Sungapan adalah pertemuan antara muara Kali Kecing dengan Bengawan Solo yang terletak di RT 3 Duku Judan, Desa Jipang. Alam yang sungguh sangat cantik dan indah, terutama saat matahari terbit. Dengan latar belakang Dukuh Nogiri, Desa Tebon, Kabupaten Bojonegoro. Di daerah ini, kualitas pasirnya lumayan cukup bagus, sehingga banyak warga yang menambangnya. Tetapi sayang, mengeksplorasinya sangat besar dengan mesin penyedot sehingga menyebabkan kerusakan di lingkungan sekitarnya. Grumbul Cemplon adalah rimbunan pohon yang terletak di pinggir kali Sungai Kecil Anak Bengawan Solo, Kecing RT 04, Dukuh Judan. Karena rimbunya pohon di sini sehingga banyak jenis burung yang suka membuat sangkar dan juga banyak banget ikannya. Tetapi kalau dari luar kelihatan sangat gelap dan angker. Kata warga, banyak juga bangsa lelembut yang bermarkas di sini. Kedung Ceret adalah sebuah kedung yang masuk wilayah RT 6 Dukuh Judan, Jipang. Alam yang elok nan mempesona akan kita dapatkan di sini, terlebih di saat terbit matahari pagi dengan latar dinding pedasnya. Kedung adalah daerah sungai yang arusnya berputar dan dalam. Di tempat ini juga menjadi sarang ikan, sehingga menjadi tempat favorit warga untuk mancing. Apalagi kalau pas peladu, menjadi tempat favorit mencari ikan yang sudah limbung. Kedung Gogor terletak lebih kurang 300 meter di belakang Langgar Sabilil Mutakin, Dukuh Judan, Jipang. Gedung yang terletak di perbatasan dengan desa Kapuan ini, kalau pas musim kemarau terdapat banyak belik. Belik adalah sumber mata air yang jernih, yang airnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Di Kedung Gogor ini banyak sarang ikan dendeng, sehingga menjadi tempat favorit para pencari ikan untuk ngobati di sini karena hasil yang didapatkan pasti banyak. Untuk kerajaan Pajang sendiri, berikut asal mulanya. Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun. Sebelum dinobatkan menjadi Raja Sumedang Larang, beliau menimba ilmu di kerajaan Pajang. Pangeran Angkawijaya selama 5 tahun berada di Pajang. Selain ilmu agama, ia juga belajar tentang ketatanegaraan dan strategi perang. Dan di tempat ini pula Pangeran Angkawijaya bertemu dengan Harisbaya, dan keduanya mengikat sumpah sehidup semati walaupun takdir berkehendak lain. Asal mula kerajaan Pajang adalah penerus kerajaan Demak, dan kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak
antara lain Raden Patah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Awal mula kerajaan Pajang diawali jatuhnya kerajaan Demak oleh Joko Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Patah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman, Panembahan Palembang, Sayyidin Penatagama. Pada tahun 1511, ketika kerajaan Malaka diserang oleh Portugis, Raden Patah mengirimkan bantuan militer yang dipimpin oleh Pati Unus. Hanya saja, usaha tersebut tidak berhasil dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Raden Patah meninggal pada tahun 1518. Selanjutnya, pemerintahan kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus. Selama 4 tahun, ia meninggal pada tahun 1522. Dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka, pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya, yakni Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah dan pasukannya ke Banten. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan kerajaan Demak pun semakin luas. Begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan. Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Aryo Penangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun, usaha Aryo Penangsang untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Penangsang. Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. Kerajaan Pajang menjadi salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang banyak memiliki peran sejarah kemajuan bangsa. Pada awalnya, Indonesia terlahir dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, di mana jalannya kegiatan pemerintahan setiap wilayahnya diatur oleh raja pada tiap daerah kekuasaannya sendiri. Kerajaan atau Kesultanan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Pajang pada awalnya merupakan salah satu daerah di bawah pemerintahan Kesultanan Demak. Dengan demikian, awal terbentuknya merupakan penggantian dari kerajaan yang satu ke kerajaan yang lain. Agamanya sama, yaitu Islam. Kesultanan Pajang didirikan pada tahun 1568 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Kesultanan Demak ke Pajang setelah menyingkirkan Arya Penangsang. Itulah awal dari sejarah kerajaan Pajang yang penuh dengan perebutan tahta kekuasaan. Hal ini disebabkan oleh dendam antar penguasa dan penyerangan dari beberapa pihak yang sebenarnya masih terkait satu sama lain.
setelah Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Sebelumnya ia sakit setelah berperang dengan Danang Sutawijoyo. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya dalam kerajaan Pajang ini, Pangeran Benawa dengan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik tahta tahun 1583. Sayangnya, Raja Arya Pangiri terlalu berambisi balas dendam pada kerajaan Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Pangeran Benawa yang pada saat itu masih di Jipang kerap merasa prihatin. Karena peristiwa itulah, di tahun 1586, Pangeran Benawa melakukan sekutu, yaitu dengan Sutawijaya. Ia adalah anak angkat Joko Tingkir. Kemudian mereka menyerbu Pajang. Tahun 1582, Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya. Akan tetapi, di sisi lain, Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Pajang melawan kerajaan Mataram dan Jipang menghasilkan kekalahan di pihak Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Pangeran Benawa lalu dinobatkan sebagai Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir pada tahun 1587. Sejarah kerajaan Pajang tidak lepas dari peninggalan yang penting, termasuk masjid, bandar, kampung, dan juga makam petingginya. Pertama yaitu Masjid Laweyan, antara lain elemen kebudayaan Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunan Masjid Laweyan dibagi menjadi 3 bagian ruangan. Masjid ini terletak di Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Pada bagian dekat masjid ada makam kerabat kesultanan, misalnya makam Ki Ageng Henis. Saat hidup, ia adalah penasehat spiritual kerajaan Pajang. Bukti sejarah kerajaan Pajang berikutnya yaitu Bandar Kabanaran. Sungai Jenes pada situs Bandar Kebenaran juga sekaligus berfungsi sebagai pembatas antara Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo. Kampung Batik Laweyan menjadi destinasi berikutnya. Kampung ini berada di Kelurahan Laweyan. Adapun daerah ini masuk Kecamatan Laweyan, termasuk daerah administratif Surakarta. Berusia cukup tua, daerah ini sudah ada sejak masa Kerajaan Pajang tahun 1546. Berikutnya adalah makam Joko Tingkir. Adapun lokasinya di Butuh. Ini adalah daerah di Gedongan yang masih masuk area Plupuh. Secara administratif, termasuk daerah dari Dusun 2 dalam wilayah Gedongan, yaitu di wilayah Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jika Anda ingin mengetahui berbagai sejarah kerajaan Pajang, maka kunjungilah tempat-tempat historis tersebut, karena Anda juga bisa bertanya pada penjaga di sana tentang sejarah kerajaan yang sangat penting. Cerita di balik pemindahan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Kerajaan Islam berbasis maritim ini mewariskan sebuah kerajaan yang terletak di perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kerajaan tersebut dikenal dengan Kerajaan Pajang. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 di bawah kekuasaan Raden Patah. Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah berusaha mengislamkan masyarakat Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu-Buddha. Dikutip dari sebuah buku sejarah Indonesia periode Islam oleh Riko Sidik dan kawan-kawan, Raden Patah sebenarnya adalah Pangeran Cimbun, putra Brawijaya V, yang merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit.
pada akhir abad ke-15, Majapahit mengalami kemunduran. Hal tersebut membuka peluang bagi Kerajaan Demak untuk berkembang menjadi pusat perdagangan. Proses Islamisasi di wilayah Demak menuai keberhasilan berkat bantuan para ulama Wali Songo. Hingga akhirnya Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan wilayah timur Nusantara. Daerah kekuasaan Raden Patah pada saat itu meliputi wilayah Demak, Semarang, Tegal, Jepara, dan sekitarnya. Ia cukup berpengaruh di wilayah Palembang dan Jambi di Sumatera, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Raden Patah memperkuat armada lautnya dan menjadikan Demak sebagai negara maritim yang kuat. Kekuatan tersebut mendorong Kerajaan Demak untuk menyerang Portugis yang saat itu menduduki Malaka. Namun, strategi yang dirancang Raden Patah mengalami kegagalan. Perjuangan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor. Adipati Unus hanya berkuasa selama 3 tahun. Dia mati muda dan dikenal sebagai Panglima Perang Pemberani. Tahta kemudian digantikan oleh adiknya, Sultan Trenggono. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan. Sultan Trenggono gugur dalam penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546. Sepeninggalnya, Kerajaan Demak mengalami kemunduran. Konflik perebutan kekuasaan pun dimulai. Putra sulung Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, berusaha merebut hak Pangeran Sekar Sedalepen, saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja. Sunan Prawoto dikalahkan oleh Arya Penangsang yang tak lain adalah putra Pangeran Sekar Sedalepen. Namun, Arya Penangsang terlibat perkelahian dengan Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Akhirnya, Arya Penangsang terbunuh dalam peperangan perebutan tahta tersebut. Kerajaan pun kemudian jatuh ke tangan Joko Tingkir, yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Dikutip dari buku Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa oleh Alik Al-Adim, keberhasilan Sultan Hadiwijaya dalam mengalahkan Arya Penangsang didukung oleh Ratu Kalinyamat dan para pengikutnya. Di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, pusat kerajaan pun turut dipindahkan. Pemindahan ibu kota kesultanan dari Demak ke Pajang dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya pada tahun 1568. Kerajaan Pajang awalnya hanya memiliki sebagian wilayah di Jawa Tengah. Sultan Hadiwijaya kemudian melakukan perluasan hingga Madiun, Blora, dan Kediri. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah yang saya bawakan. Nantikan kembali cerita sejarah yang pasti tak kalah menarik di channel Babat Nusantara. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, dan saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.